Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh beberapa data statistik terhadap data tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat, serta menentukan atau membuktikan apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Yang pertama, tingkat pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran terbuka memiliki hubungan yang erat dengan tingkat kemiskinan secara umum. Peningkatan pengangguran dapat berkontribusi pada meningkatnya kemiskinan, seperti penurunan pendapatan, penurunan daya beli dan konsumsi, dan masih banyak lagi. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi dapat memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, baik secara positif maupun negatif, tergantung pada bagaimana hasil dari pertumbuhan tersebut didistribusikan dan dikelola. Yang ketiga, rata-rata lama sekolah. Terhadap tingkat kemiskinan, rata-rata lama sekolah atau RLS memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Secara umum, semakin tinggi rata-rata sekolah, semakin rendah tingkat kemiskinan di suatu wilayah. Yang keempat, indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan. Indeks pembangunan manusia atau IPM dan tingkat kemiskinan saling berkaitan erat. IPM mengukur kualitas hidup manusia dalam suatu wilayah berdasarkan 3 dimensi utama seperti kesehatan, pendidikan, dan harapan lama sekolah atau standar hidup yang layak. Baik, di sini saya membahas data Sulawesi Barat. Langsung saja kita buat Excel-nya. Setelah sudah jadi data di dalam Excel, kita bisa membuka aplikasi SPSS. Setelah aplikasinya terbuka, kita bisa mengisi kolom name dengan nama-nama yang tertera di Excel ini seperti tingkat kemiskinan dan lain-lain itu, ya dilihat saja. Kita akan mengisi semuanya seperti TPT atau tingkat pengangguran terbuka, PE pertumbuhan ekonomi, RLM rata-rata lama sekolah, IPM indeks pembangunan ekonomi, dan yang lain-lain. Setelahnya juga kita akan mengisi label dengan kepanjangan dari TPT, PE, atau kepanjangan dari singkatan-singkatan itu seperti tingkat pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi, seperti yang teman-teman lihat di atas, yaitu TPT tingkat pengangguran terbuka, PE pertumbuhan ekonomi, RLS rata lama sekolah, IPM indeks pembangunan manusia, dan POV itu tingkat kemiskinan. Selanjutnya kita akan memindahkan data yang dari Excel itu ke SPSS, tinggal disesuaikan saja seperti pertumbuhan ekonomi di SPSS yang berada pada PE. Begitu juga dengan yang lain-lain seperti tingkat kemiskinan dan lain-lain itu tinggal kita pindahkan saja, disesuaikan saja seperti yang sudah tertera di layar. Kita akan menyesuaikannya seperti ini. Kemudian kita pindahkan. Ini tinggal kita copy saja ya teman-teman, tidak perlu lagi dibuat seperti apa-apa. Tinggal mengkopinya saja seperti ini. Itu langsung kita paste pada SPSS. Setelah sudah disalin semuanya, kita akan langsung ke analyze. Setelah itu kita akan memilih non-parametric test, legalisasi dialogs, one sample yang ada di urutan keempat. Kita klik dan di sini kita akan memindahkan satu persatu. Di sini tingkat kemiskinan itu kita jadikan patokan atau POV. Jadi yang pertama kita lakukan yaitu memindahkan TPT atau tingkat pengangguran terbuka dengan tingkat kemiskinan. Setelah itu akan didapatkan yang seperti ini, tabel non-parametric test seperti ini. Selanjutnya kita pergi lagi analyze, kembali ke analyze seperti cara yang tadi. Analyze dialog, one sample KS. Kita reset terlebih dahulu agar mudah.
Untuk selanjutnya, riset. Lalu kita lanjut ke perekonomian. Ini sebenarnya PE ini sebenarnya pertumbuhan ekonomi ya. Saya di sini salah menaruh keterangan. Maaf. Ini pertumbuhan ekonomi kita pasangkan dengan tingkat kemiskinan. Begitu juga dengan selanjutnya sampai dengan yang terakhir, yaitu indeks pembangunan manusia atau IPM. Kita akan memindahkannya satu persatu seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada normalitas data. Yang pertama ada H0 dan H1, di mana H0 variabel Y atau tingkat kemiskinan berdistribusi dengan normal, dan H1 variabel D, variabel Y atau tingkat kemiskinan tidak berdistribusi normal. Untuk yang kedua, bagian alfa, saya menggunakan alfa sebesar 5% atau 0,05. Untuk statistik uji menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, yaitu seperti yang tadi yang sudah saya bahas, yaitu one sample Kolmogorov-Smirnov. Untuk kriteria uji, jika hasil dari probabilitas uji Kolmogorov lebih besar dari alfa, maka H0 diterima, yaitu hasil uji Kolmogorov variabel Y atau tingkat kemiskinan sebesar 200 akan lebih besar dari alfa dan H0 diterima, H1 yang ditolak. Kemudian pada bagian kesimpulan, hasil uji tingkat variabel Y atau tingkat kemiskinan bernilai sebesar 200 untuk X1 atau tingkat pengangguran terbuka bernilai yaitu sebesar 0,086 untuk X2 atau pertumbuhan ekonomi dia bernilai sebesar 0,068. Untuk X3 atau rata-rata lama sekolah dia bernilai positif naik yaitu 200, maka Y atau tingkat kemiskinan juga naik. Untuk X4 atau X4 IPM, dia bernilai positif naik sebesar 200 dan Y atau tingkat kemiskinan juga naik sebesar 200. Dari hasil uji semua data dapat dinyatakan normal karena nilai probabilitasnya lebih besar dari alfa yaitu 5% atau 0,05. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.